Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Hasanuddin dengan NIM 15220071 dari kelas 158A03 kampus Cimone. Saya berasal dari prodi Informatika. Dengan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menganalisis pidato tokoh nasional yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam teks pidato tokoh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan analisis yang akan saya lakukan adalah tentang pidato Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto dalam acara Puncak Penas Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Berikut video yang akan saya analisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini azan. Pada kata ini azan ya, bisa berhenti dulu. Itu merupakan bentuk kata kerja tidak baku. Seharusnya kata yang tepat adalah bisa dihentikan dulu atau mohon dihentikan. Yang punya wilayah, yang punya daerah. Pada kata sebagai yang punya wilayah atau yang punya daerah, ini merupakan kalimat tidak baku. Seharusnya kalimat yang baku adalah selaku kepala daerah. Saudara Gusnar Ismail beserta seluruh gubernur, bupati, wali kota yang hadir. Gubernur Sulawesi Tenggara, Saudara Hugua, saudara-saudara, ini adalah menteri-menteri dan pejabat setingkat yang hadir. Ini sekalian absen. Menteri Kelautan dan Perikanan, Saudara Sakti Wahyu Trenggono. Kalau nggak hadir, kebangetan. Di dalam negeri, Pada kalimat kalau nggak hadir kebangetan merupakan kalimat yang tidak baku. Pilihan kalimat yang tepat adalah kalau tidak hadir sangat disayangkan. Kepala Badan Pusat Statistik, Saudari Amalia Widyasanti. Ada? Harus dicek satu-satu ini. Kepala Badan Karantina Indonesia, Saudara Abdul Qadir Karding. Pada kata Indonesia merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya kata yang tepat adalah Indonesia.
Kalau tidak salah ini yang pertama kali sebagai presiden. Ya, pertama kali sebagai presiden. Ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali panas karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya. Karena sudah cukup lama, tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian. Pada kata ketawa lagi kalian merupakan kalimat yang tidak baku. Kalimat yang seharusnya diucapkan adalah mohon jangan tertawa. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Menghimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka,
kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang telah banyak kita capai. Telah banyak, yang paling besar kita capai dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain. Dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Angkatan Laut. Pada kalimat polisi ngurus pertanian, tentaranya sering ada di sawah. Kalimat tersebut kalimat yang kurang baku. Seharusnya kata mengurus bisa diganti dengan kata menangani. 6 kedelai. Hanya di Indonesia
Angkatan Udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis, ini adalah bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, atas berkah kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dengan hebat saudara-saudara sekalian, kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada, kita sudah tahu mereka-mereka itu. Ya kan? Ini karena banyak wartawan, pidato harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Pada kata nyanyi itu merupakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan di acara formal. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Pada kalimat sok kaya, sok banyak duitnya merupakan kalimat yang tidak baku. Kata sok kaya merupakan kalimat yang memiliki makna orang yang merasa paling kaya dan paling banyak uangnya. Saudara-saudara, mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti.
saudara-saudara sekalian. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. 1 tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk 1 tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Anak MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara sekalian. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu. Kesimpulan dari analisis ini adalah bertujuan untuk
menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam teks pidato Presiden Republik ke-8, Bapak Prabowo Subianto, dalam acara Puncak Penas Panen Layang ke-17 di Kabupaten Gorontalo. Analisis dilakukan untuk dengan menelaah kesesuaian pidato terhadap kaidah kebahasaan berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, teori linguistik, dan norma bahasa formal. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pidato Presiden Republik Indonesia telah mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sesuai norma sosial dan budaya, dan benar sesuai kaidah kebahasaan. Namun, ditemukan beberapa kesalahan seperti penggunaan kosakata asing yang tidak tepat, kalimat yang terlalu panjang, serta penyisipan istilah daerah tanpa penjelasan. Demikian analisis